Ya, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Seperti tadi kita ulas di depan, ternyata obat-obatan yang diberikan untuk pasien hipertensi cukup banyak. Ya teman sejawat, ada diuretik, ada beta blocker, ada CCB, dan lain-lain. Pertanyaannya, jika dokter memutuskan untuk memberikan obat kombinasi, obat mana yang harus diberikan kepada pasien? Kombinasi mana yang tidak boleh diberikan? Obat mana yang menimbulkan efek samping atau reaksi kontraindikasi pada pasien dengan penyakit penyerta? Kita akan bahas satu persatu. Untuk memudahkan, kita coba lihat bagan di samping ini. Menurut William, kalau pasien menderita hipertensi tetapi dia tidak mengalami komplikasi, maka sebaiknya terapi awal diberikan dengan dual kombinasi, yaitu bisa diberikan ACI atau ARB ya, ditambah CCB atau diuretik. Jadi bisa dokter memberikan ACI ditambah CCB atau ACI ditambah diuretik, dan sebaliknya ARB tambah CCB atau ARB tambah diuretik. Nah, kemudian step kedua, bila target tekanan darah tidak tercapai, maka bisa diberikan triple kombinasi obatnya. Jadi bisa diberikan tambahan obat. Obatnya apa? ACI atau ARB, selalu ACI dan ARB. Tidak boleh digabung antara ACI dengan ARB. Ditambah CCB, ditambah diuretik. Bila tekanan darah tidak tercapai juga, maka perlu ditambahkan triple kombinasi dan ditambahkan obat spironolakton atau obat lainnya. Hal inilah yang sering terjadi pada pasien yang mengalami resisten hipertensi. Untuk pasien hipertensi dengan kondisi penyakit penyerta ginjal kronis, berbeda dengan pasien hipertensi yang tidak mengalami ginjal kronis. Karena apa? Karena ada kondisi khusus di mana pemberian obat-obatan ini jangan sampai mempengaruhi atau memperburuk kondisi ginjal kronis pada pasien. Nah, algoritmanya untuk pasien hipertensi pada penyakit ginjal kronis adalah yang pertama, tetap berikan kombinasi dua obat, bisa ACI atau ARB ditambah CCB, atau ACI or ARB ditambah diuretik ya. Dan step kedua, bila target tekanan darah tidak tercapai, berikan ACI atau ARB ditambah CCB ditambah diuretik. Step ketiga, untuk kondisi yang serius resisten hipertensi, bisa tambahkan triple kombinasi dan spironolakton atau other obat atau other drugs lainnya. Nah, pada pasien yang sudah mengalami komplikasi lebih jauh, yaitu dia mengalami arteri koroner, berbeda dengan pasien yang tadi diberikan pada pasien dengan CKD maupun tanpa komplikasi. Untuk pasien dengan penyakit arteri koroner, pertama yang harus diberikan yaitu dual combination, sama tadi ACI atau ARB ya, ditambah dengan beta blocker atau CCB. Atau bisa juga dokter menetapkan atau memberikan pilihan terapi dengan CCB ditambah diuretik atau beta blocker. Atau juga bisa diberikan kombinasi beta blocker dan diuretik. Ya, step kedua, bila tekanan darah tidak tercapai, maka diberikan triple kombinasi atau lebih. Dan step ketiga, bila terjadi resisten, maka bisa tambahkan 3 obat ditambah spironolakton dan obat lain seperti alpha blocker maupun beta blocker. Nah, ini adalah komplikasi pasien yang mengalami gagal jantung. Untuk pasien dengan gagal jantung, maka terapinya adalah ACI atau ARB ditambah dengan diuretik atau loop diuretik dan ditambah dengan beta blocker. Step kedua, untuk pasien dengan gagal jantung, ACI atau ARB ditambah diuretik atau loop diuretik ditambah beta blocker dan MRA. Cukup jelas teman sejawat semuanya? Baiklah, kita akan coba gambarkan secara skematis agar teman sejawat semua bisa melihat lebih mudah kombinasi yang sering diberikan oleh dokter
maupun kombinasi yang dikontraindikasikan untuk diberikan. Teman sejawat bisa lihat garis yang berwarna hijau. Garis berwarna hijau ini artinya kombinasi ini disarankan. Jadi berdasarkan penelitian, studi yang dilakukan bahwa kombinasi ini sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah pada pasien terapi. Coba kita lihat, kombinasi apa yang efektif? Thiazid diuretik ditambah dengan angiotensin reseptor. Atau mungkin ARB ditambah dengan CCB. CCB ditambah dengan S inhibitor. Itu kombinasi yang disarankan dan sudah berdasarkan studi atau penelitian sebelumnya. Nah, garis yang putus-putus berwarna hijau, kondisi ini disarankan dan bermanfaat, tetapi tidak pada semua kondisi. Jadi hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi tidak semua bisa dikombinasikan. Nah, yang hitam putus-putus mungkin bermanfaat, tetapi ternyata untuk yang hitam putus-putus seperti kayak thiazid ditambah dengan thiazid ditambah obat-obat antihipertensi golongan lainnya yang tidak tercantum di sini, belum ada dukungan ilmiahnya. Yang perlu mendapat perhatian pada teman sejawat semua adalah kombinasi dengan garis merah, yaitu kombinasi antara ARB dengan S inhibitor. Kedua kombinasi ini sebaiknya tidak diberikan secara bersamaan atau dihindari. Lalu apa peranan dan peluang kita sebagai apoteker dalam melakukan penata laksanaan pasien hipertensi? Ya, tentunya teman sejawat pernah berinteraksi dengan pasien, melakukan assessment, melakukan monitoring. Namun sejauh mana peran atau peluang kita dalam penata laksanaan pasien hipertensi? Kita coba lihat di slide berikutnya. Peranan apoteker dalam penata laksanaan pasien hipertensi kita golongkan secara garis besar ada 3, yaitu pada saat assessment pasien, pada saat kita membuat rencana asuhan kefarmasian, dan pada saat kita melakukan monitoring maupun tindak lanjut terhadap pemberian terapi maupun terhadap pemantauan tekanan darah. Pada saat melakukan asesmen pasien, seorang apoteker harus mampu melihat, teman sejawat semua pasti pernah melakukan bagaimana kondisi pasiennya. Lakukan asesmen terhadap kondisi pasiennya. Apakah pasien telah mengalami hipertensi dalam jangka waktu lama dan target tekanan darah tidak tercapai dengan baik. Lalu asesmen juga terhadap obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Apakah terjadi drug-related problems? Pertanyaan kunci yang kita tanyakan pada saat kita melakukan asesmen pasien adalah riwayat penyakit pasien. Bagaimana penggunaan obat oleh pasien? Apakah obat-obatan yang diterima oleh pasien sudah sesuai dengan indikasi dari penyakit? Apakah obat-obatan yang diterima oleh pasien sudah efektif? Sudah aman? Apakah pasien patuh terhadap obat-obatan yang diberikan oleh dokter? Jika ternyata obat yang diberikan sudah efektif, obat yang diberikan sudah aman, namun ternyata pasien tidak patuh, maka dalam proses asesmen pasien ini tugas seorang apoteker maupun peluang atau peran kita adalah bagaimana membuat pasien ini menjadi patuh. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya bagaimana mengedukasi pasien agar pasien memiliki kesadaran atau motivasi untuk mengikuti obat-obatan atau meminum obat-obatan sesuai dengan anjuran yang diberikan.